Pria itu menanggalkan pakaian gadis itu dan mengikatnya ke tempat tidur. Lalu memanggil orang lumpuh di luar untuk masuk. Suruh dia memasak nasi. Gadis yang tidak bisa berbicara dengan panik menggunakan matanya untuk memohon pria lumpuh itu untuk memaafkannya. Lihat penampilannya yang tahan. Pria itu juga sangat simpatik. Setelah ragu-ragu sebentar, memutuskan untuk menyerah. Liendung juga menggelengkan kepalanya dengan jijik. Belum pernah bertemu pria yang tidak berguna. Dia akhirnya memperingatkan gadis itu untuk terakhir kalinya. Jika tidak patuh bekerja sama, dia akan membunuh nenek. Lalu biarkan tubuh terapung di sungai. Memikirkan neneknya, gadis itu hanya terdiam. Liendung pergi keluar dan memarahi pria lumpuh itu sekali. Pak Diep kembali melihat anaknya seperti itu dan juga sangat marah. Jika itu masalahnya, keluarga Diep akan memotong dupa dan api. 2.000 tael yang dia gunakan untuk membeli gadis itu juga akan berhasil. Dia menuangkan semangkuk anggur untuk diminum putranya untuk meningkatkan semangatnya. Dia hanya bisa mengikuti. Selanjutnya, dia mengambil sebotol anggur dari tangan ayahnya dan meminum semuanya. Sekarang tidak tahu apa lagi. Dia pergi ke kamar untuk melakukan sesuatu yang dia tidak berani lakukan sebelumnya. 2 orang di luar mendengar suara itu dan sangat gembira. Setelah waktu ini, gadis itu menjadi lebih patuh untuk membayar hutang Liendung. Pada saat yang sama, itu juga untuk mendapatkan uang untuk mempersiapkan pernikahan putranya. Pak Diep kemana-mana cari teman pinjam uang. Tapi mereka tidak kaya. Tidak ada uang untuk meminjamkan dia. Pada saat ini, Tilak mengeluarkan semua uang yang terkumpul dan memberikannya kepada Tuan Diep. Jadi Tilak sudah lama memiliki perasaan untuk putrinya. Uang ini dianggap sebagai hadiah. Pak Diep terus mengangguk setuju. Gadis itu tidak ingin tinggal di tempat pegunungan terpencil ini selama sisa hidupnya. Sekarang memikirkan cara untuk melarikan diri. Pria itu juga tahu bahwa dia telah mempermalukannya. Dengan tulus meminta maaf atas tindakan kemarin. Secara aktif menawarkan untuk membawanya keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, dia memberikan semua uangnya. Gadis itu sedikit emosional. Di bawah bimbingan laki-laki, dia sudah memulai perjalanan pulang. Jalan gunung ini sangat sulit untuk dilalui. Bahkan pria yang sangat akrab dengan tempat ini terpeleset dan jatuh. Gadis itu bergegas untuk memeriksa lukanya. Kakinya berdarah. Pria itu menyuruhnya untuk bergegas dan pergi dulu. Jika masih di sini ayah dia akan datang. Tapi gadis itu tidak pergi. Sebaliknya, bawa dia di pundakmu kembali ke rumah Diep. Tidak lama kemudian, pernikahan 2 orang diadakan. Setelah banyak kesulitan, nenek akhirnya menemukannya. Tidak berharap dia diculik dan dijual ke tempat terpencil ini. Nenek sangat kesakitan. Tampar pria itu lalu tegur dia. Wajah tebal jelek. Baik seperti kamu. Tapi apakah Anda masih ingin menikahi keponakan saya? Nenek yang marah ingin membawa cucunya pergi. Tapi sekarang Pak Diep datang berlari untuk berhenti. Jika ada yang ingin pergi, mereka bisa berjalan di atas tubuhku. Nenek marah dan mengeluarkan pisau dan ingin mempertaruhkan nyawanya dengan mereka. Saat berjuang, tekanan darah tinggi nenek kambuh. Ketika bangun, keponakan dan suami ada di depan. Nenek terus menunjuk wajah pria itu dan mengutuk. Dia juga mengatakan dia akan mencelanya. Gadis itu hanya bisa menariknya berlutut. Minta maaf pada nenek. Orang lumpuh juga bersumpah bahwa pasti akan memperlakukannya dengan baik di masa depan. Juga akan merawat nenek sampai dia tua. Meskipun nenek tidak mau, tidak ada cara lain. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia dengan cepat pergi. Tapi begitu ini diselesaikan, masalah baru muncul. Putri Diep dan Tilak meskipun jodoh, tapi dia tidak punya perasaan untuknya. Dia selalu ingin keluar dan menjelajahi dunia. Tapi Pak Diep menerima hadiah pertunangan Tilak. Bagaimana bisa tolak sekarang? Menunggu kakaknya sudah santai. Dia akan biarkan putrinya kawin. Hoa saya sangat sedih sehingga dia hanya bisa bersembunyi di rumah dan menangis. Sebelum Liendung membawa gadis bisu itu, Mai Hoa pernah berbicara dengannya.
Gadis itu sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah seorang pedagang. Melihat seseorang yang baru datang, dia dengan antusias memulai percakapan dengannya. Perasaan secara bertahap muncul. Katakan padanya rencana dia. Katakan dia ingin pergi bekerja. Liendung segera setuju. Biarkan aku yang antar kamu. Aku akan berada di kota menunggumu. Pikirkan baik-baik lalu datang temukan aku. Memikirkan hal ini, Mai Hoa segera mengemasi barang bawaannya. Pak Diep menemukan putrinya hilang. Pikirkan tentang dia bepergian dengan pedagang orang Liendung. Seluruh keluarga sangat khawatir. Pada saat ini, Liendung membawa Mai Hoa ke kamar sewaannya. Saat dia sedang mandi, dia mencuri teleponnya dan menelepon jurnalis dengan aman. Pak Diep dan Tilak menghabiskan waktu di telepon. Menyarankan dia untuk segera kembali. Dia adalah seorang pedagang orang. Hoa saya tidak percaya apa yang dikatakan ayahnya. Segera menutup telepon dengan marah. Setelah itu, dia juga berbicara tentang isi percakapan dengan Liendung. Setelah mendengarkan, Liendung berpikir, harus cepat jual dia. Daripada dapat masalah nanti. Pak Diep tidak dapat menemukan putrinya. Salahkan semua kesalahan pada putra. Tahu adik mau pergi tapi tidak melakukan apa. Pria itu juga merasa sangat bersalah. Ini benar-benar salahnya. Gadis itu menyuruh mereka memanggil polisi. Tapi Pak Diep tidak setuju. Jadi dia takut jika polisi datang. Fakta bahwa dia membantu putranya membeli seorang istri akan ditemukan. Menantu perempuan juga akan pergi. Jadi dia hanya bisa diam. Liendung mengatakan dia telah menemukan pekerjaan sebagai pengasuh untuk Mai Hoa. 1 bulan dapat 6 juta. Nunggu anak sekolah nanti bisa kerja. Mai Hoa sangat senang. Tidak sabar untuk mendapatkan uang. Pada saat ini, Liendung mengeluarkan kalung. Tidak tahu ambil dari mana. Lalu dengan lembut letakkan di atasnya. Lalu dengan tulus akui dia. Mai Hoa sangat tersentuh. Begitu saja, tidak banyak berpikir dan setuju. Liendung mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa dia ingin membawanya pulang. Gadis yang tidak bersalah sedang jatuh cinta. Sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan segera terjadi. Beberapa hari kemudian, Mai Hoa mengikutinya pulang. Tapi dia ingat dengan jelas sebelumnya bahwa dia mengatakan rumahnya di kota. Pada saat ini, Mai Hoa merasa ada yang tidak beres. Setelah pergi ke rumah Pak Li, dia sangat bersemangat sehingga dia gemetar. Saat berbicara, tidak berhenti menatap Mai Hoa. Mai Hoa terasa sangat aneh. Tapi Liendung menjelaskan jika kakaknya seperti itu. Ingin tahu tentang hal-hal lain. Setelah mengatakan itu, pergi ke dalam rumah untuk hitung uang. Kali ini dia punya pengalaman. Bersiaplah untuk menggunakan anestesi untuk membuat Mai Hoa koma. Dia juga mengingatkan Tuan Li untuk bertindak cepat. Ketika dia bangun, Mai Hoa menemukan bahwa dia diikat. Dia buru-buru memanggil Liendung. Tapi orang yang masuk adalah Tuan Li. Apa yang kamu teriakkan? Liendung. Jangan berteriak lagi Liendung, dia sudah pergi. Sudah pergi. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menipu saya? Lepaskan saya. Dia sudah jual kau untuk saya. Sekarang kau adalah istri saya. Sekarang Mai Hoa baru sadar dengan kata-kata ayah. Liendung adalah pedagang orang. Di sisi lain pria antar istri ke kota untuk USG. Tidak sengaja melihat Liendung. Dia baru melihat mereka, langsung kabur. Sang kakak ingin hajar orang itu tapi dia jatuh. Hanya bisa melihat orang ini melarikan diri. Pulang dia tidak bisa tahan. Ingin lapor polisi. Tapi Pak Diep masih takut polisi datang. Menantu akan pergi. Dibandingkan anak dan menantu, dia masih pilih menantu. Pak Li kasih tahu sama Mai Hoa. Malam ini saya akan menikah kamu. Kau harus hamil untuk saya. Setelah itu, terserah kau mau pergi kemana. Mai Hoa pura-pura dengarnya. Biar orang itu tidak fokus padanya. Lalu saat di ke toilet, diam-diam menulis surat tolong. Keluar pegang 1 potongan kayu.
Lalu ambil kesempatan pukul dari belakang. Akhirnya dia lari ke jalan raya. Tapi orang di belakang terus mengajar dia. Di depan ada mobil. Mai Hoa mengetuk pintu minta tolong. Sopir tidak mengerti apa. Belum sempat melakukan apa. Dia sudah ditangkap. Hanya lempar satu surat. Sopir baru tahu kelompok itu adalah perdagang orang. Jadi langsung lapor polisi. Saat Li sedang pukuli Mai Hoa, polisi datang. Tangkap dia dengan kejahatan perdagang orang. Mai Hoa diselamatkan. Di sisi lain Diep juga terima hukum. Karena beli cucu orang lain. Kebaliknya anak dia dijual. Emang tidak ada yang lebih bodoh dibanding yang ini.